9 hari lagi tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu dimulai. Persoalan membayangi mulai dari sisa dana penyelenggaraan pemilu yang belum cair hingga peraturan KPU tentang pendaftaran, penetapan dan verifikasi parpol yang baru saja ditetapkan kemarin. Kegagalan sosialisasi dikhawatirkan terjadi lagi dan ujungnya bisa menimbulkan banyak sengketa pemilu. Kita bahas sore ini bersama para narasumber, ada Pak Yulianto Sudrajat, anggota KPU Divisi Perencanaan Keuangan. Pak Yulianto, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Terima kasih atas waktu Anda. Ada Pak Kaka Sumita, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP. Pak Kaka, selamat sore. Selamat sore Mbak Putri, selamat sore Pak Yulianto. Selamat sore, Mas Kakak. Ya, terima kasih Bapak-Bapak. Senang sekali bisa berdiskusi sore hari ini. Saya ke Pak Yulianto. Pak Yulianto, masih belum cair juga sisa anggaran atau sudah ada informasi dari Kementerian Keuangan sejauh ini? Ya, jadi begini Mbak, perlu kami jelaskan bahwa sebenarnya sudah ada pembahasan dan penelaahan bersama antara KPU dengan Kementerian Keuangan yang prinsipnya kan menindaklanjuti setelah diputuskan bersama di DPR, terus kemudian kita tindaklanjuti di Kementerian Keuangan terkait dengan anggaran biaya tambahan untuk pemilu khususnya di tahun 2022 ini, di mana ada kebutuhan sekitar 8 triliun untuk di tahun anggaran 22 ini, dan kemudian sudah tersedia 2,4 triliun yang sudah dianggarkan di tahun 2022 ini. Nah, tentu karena tahapan ini sudah berjalan dan tahapannya sudah kita tetapkan bersama per 14 Juli kemarin, tentu untuk menopang seluruh biaya penyelenggaraan, maka kami terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan ini sudah dibahas pada level Dirjen Anggaran dengan Kesekjenan KPU Republik Indonesia. Dan ini sudah selesai Mbak, soal penelaahan dan pembahasannya. Maka ini sebenarnya tinggal menunggu keputusan dari Menteri Keuangan terkait dengan pencairan anggaran guna untuk pembiayaan untuk tahapan khususnya di tahun 2022 ini. Mas Yulianto, kalau dari timeline yang Anda buat, semestinya harus tuntas kapan atau harusnya cair kapan sehingga tidak dragging, tidak mengganggu proses tahapan yang akan berjalan? Ya, mestinya begitu PKPU tahapan sudah disahkan dan sudah diundangkan, tentu kami berharap tentu kami berharap karena tahapannya kan langsung running ini Mbak. Iya, betul. Padahal per tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus sudah masuk pendaftaran partai politik dan verifikasi serta penetapan partai politik calon peserta pemilu 2024. Berikutnya nanti di bulan Oktober juga sudah masuk proses pemutakhiran daftar pemilih untuk pemilu 2024. Berikutnya di bulan Oktober juga proses pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu ad hoc, yaitu pembentukan PPK dan PPS seluruh Indonesia. Dan yang paling krusial lagi adalah salah satunya dalam rangka tahapan untuk pendaftaran dan verifikasi, salah satunya adalah kan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang akan nanti dilaksanakan oleh kawan-kawan KPU kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tentu ini harus perlu segera dicairkan ya, terutama karena untuk pembiayaan dalam rentang proses tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Oke. Per kemarin kami sempat juga menghubungi staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi melalui WhatsApp, dikatakan yang terjadi saat ini tinggal administrasi saja, administratif. Tapi kemudian ada juga pernyataan dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan yang mengatakan sudah diteliti, KPU bisa terus menjalankan tahap awal menggunakan dana yang sudah dianggarkan. Dana tambahan atau anggaran tambahan akan tersedia saat dibutuhkan. Jadi itu maksudnya bagaimana sebenarnya kita menelaah atau berusaha mengerti pernyataan ini dibandingkan atau saya ingin mencoba membandingkan dengan apa proses yang saat ini sedang berlangsung di KPU. Iya. Maksudnya begini Mbak, tentu kan 2,4 ini kan sudah dianggarkan sejak awal tahun 2022 ya, artinya memakai sebelum tahapan ini dimulai. Tetapi karena tahapan di Juni sudah ditetapkan, maka mau tidak mau khusus untuk pembiayaan tahapan seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kami mengajukan sesuai yang sudah dibahas dengan di DPR, kemudian juga di Badan Anggaran begitu ya. Nah,
selagi masih belum cair begini, mau nggak mau KPU melakukan realokasi, Mbak. Jadi Oke. kita Prioritas dulu melakukan yang mana gitu ya? prioritas dulu yang mana, karena kan nggak mungkin kita akan berhenti ketika tahapan ini kan sudah ditetapkan dan timeline-nya juga sudah jelas. Kami Betul. melakukan alokasi untuk prioritas mana yang kami harus melakukan pergeseran, Mbak, ini untuk sambil menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan agar seperti yang sudah ditelaah dan dibahas ini agar segera bisa dituntaskan karena tahapan terus bergulir dan berjalan terutama untuk kebutuhan verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024. Oke, saya ke Pak Kakak. Pak Kakak, seberapa mengkhawatirkan situasi ini saat ini kalau Anda lihat? Ya, saya melihatnya ada 4 hal. Pertama adalah soal teknis penganggaran dan keuangan. Kemudian kedua adalah soal kelembagaan KPU sendiri, juga Bawaslu sebenarnya. Dan ketiga adalah soal penyelenggaraan pemilu. Dan keempat adalah soal opini publik ataupun nuansa politik. Nah, dari keempat itu, seberapa besar kekhawatirannya adalah paling besar adalah di keempat. Apa di keempat itu? Yakni trust publik, bagaimana kita membangun trust publik agar proses pemilu ini benar-benar dinilai oleh publik merupakan sebuah langkah bersama antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan seluruh stakeholder sehingga pemilu dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Nah, kemudian masuk ke wilayah teknis, tentu saja saya memahami apa yang saya dapat menangkaplah kekhawatiran dari Pak Julianto Sudrajat, bahwa ada kekhawatiran juga, walaupun bisa bergeser, walaupun bisa melakukan misalnya merelokasi anggaran yang sudah ada, ini tidak sekedar teknis, tapi ini akan berakibat cukup banyak. Nah, dari sisi teknis ini, saya pikir hadirnya anggaran yang cukup, misalnya untuk tahun 2022 yang sebesar 8 triliun, itu seharusnya sudah blocking. Sehingga masuk kepada yang kedua tadi soal kelembagaan, kita ingin meyakinkan bahwa kelembagaan KPU dan Bawaslu adalah lembaga yang mandiri, sehingga berbeda. Ini sayangnya semoga didengar oleh Menteri Keuangan dan Dirjen Keuangan ya, bahwa Dirjen Anggaran, bahwa kelembagaan KPU harus diperlakukan berbeda dengan lembaga, kementerian, dinas, instansi lainnya. Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar menyatakan kemandiriannya. Nah, kalau terjadi seperti ini, mungkin KPU masih bisa melakukan jurus-jurus teknis, tetapi publik akan melihat berbeda soal kemandirian tadi. Nah, kemudian soal penyelenggaraan. Penyelenggaraan ini saya mengharapkan bahwa KPU dapat misalnya mulai 1 Agustus yang akan datang, seperti Mbak Putri sampaikan, itu benar-benar melaksanakan tahapan untuk pendaftaran, kemudian verifikasi, dan penetapan partai politik ini dengan kesiapan yang cukup. Nah, kalau ini terganggu, misalnya dari sistem, saya justru mungkin mohon masukan dulu juga dari Pak Julianto Sudrajat tentang kesiapan sistem misalnya, walaupun kita sudah bisa lihat beberapa partai politik mengakses, nah kesiapan ketangguhan sistem ini apakah juga sudah dipersiapkan sedemikian rupa yang mau tidak mau bukan hanya memerlukan sistem, tetapi sumber daya manusia yang tentu saja memerlukan anggaran yang cukup, selain tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi dari keempat hal itu tadi saya pikir pemerintah mempunyai obligasi yang mutlak, tidak bisa ditawar. Ini bukan obligasi alternatif ataupun obligasi yang bisa ditawar, tetapi obligasi mutlak sesuai dengan pasal 22E Undang-Undang Dasar. Jadi kita kembali ke sana. Selain saya tekankan ada 2 hal di luar itu. Pertama adalah pernah ada semacam isu penundaan, dan ini jangan sampai ada orang yang mengait-ngaitkan itu. Kedua, soal KPU sendiri bersama Bawaslu dan lembaga lain yang menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu ini juga tentu saja harus mempersiapkan bahwa semua anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara utuh. Itu sih Mbak Putri. Oke, baik. Nanti setelah jeda kita bahas. Pak Julianto tadi mengatakan mau tidak mau melakukan realokasi. Jangan sampai kemudian realokasi itu mengorbankan katakanlah sosialisasi yang memang sudah seharusnya dilakukan saat ini. Kita bahas setelah jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih kami masih mendiskusikan dengan dua narasumber, Yulianto Sudrajat, anggota KPU Divisi Perencanaan Keuangan, dan juga Kakak Sumita, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu. Kami masih mendiskusikan soal sisa anggaran pemilu 2024, Pagu tahun 2022 yang sampai saat ini belum dicairkan dan dikhawatirkan ini bisa menghambat prosesnya. Pak Yulianto, apa yang bisa sekarang dilakukan oleh KPU? Anda mengatakan ada realokasi yang dilakukan, tapi tentunya ini tidak bisa mengorbankan sosialisasi yang memang harus dilakukan. Apalagi begini, PKPU kemarin baru ditetapkan yang soal pendaftaran verifikasi partai politik. Dengan waktu yang mepet, dengan anggaran yang terbatas, apakah sosialisasi betul-betul bisa terlaksana dengan baik? Ya, maka dari itu Mbak, jadi ini kan kita berkejaran dengan tahapan ya. Dan kemudian setiap tahapan tentu membutuhkan dukungan pembiayaan. Maka kami konsentrasi terus berkoordinasi dan berkomunikasi terus dengan Kementerian Keuangan agar segera soal anggaran khususnya di tahun 2002 ini agar segera ada keputusan. Dan kemudian juga sudah segera dicairkan karena untuk pembiayaan penyelenggaraannya. Dan sebenarnya ini kan komitmen semua pihak kan sudah selesai, komitmen dari pemerintah, komitmen dari DPR, dari komitmen semua pihak terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 dan tahapannya sudah dimulai. Maka karena ini masih terus kita lakukan koordinasi, komunikasi, tadi juga disampaikan di depan, maka kami untuk jangka dekat ini kami mau tidak mau untuk menutup pembiayaan kan kami harus melakukan pergeseran realokasi. Itu salah satu solusinya agar tahapan ini tidak tersendat atau tahapan ini masih bisa berjalan begitu ya. Tapi kami kan terus prinsipnya kami meminta agar segera persoalan anggaran dari pemerintah ini agar segera diselesaikan sehingga kami terus bisa fokus terhadap tahapan yang sudah kami lakukan dan kami selenggarakan ini, Mbak. Iya, karena begini, kalau dulu sempat Mas Idam juga mengatakan bahwa anggaran yang sudah dikucurkan itu akan difokuskan untuk memperkuat sistem, memperkuat sipol. Nah, kalau misalnya ini kemudian diutak-atik kan takutnya ada kekhawatiran yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Kakak, Mas Yulianto. Ya, prinsipnya sebenarnya untuk sipol ini kan juga sudah terbackup di anggaran 2022 ini. Dan kemudian terkait dengan pengembangannya sudah kita lakukan. Dan harapannya ini kan butuh maintenance terus juga kan begitu. Agar positioning sipol menjadi lebih firm, lebih prima begitu. Dan ini terus kita lakukan juga. Karena sudah menginjak menjelang pendaftaran sampai dengan 14 Agustus. Posisinya begitu Mbak. Jadi memang betul ini penting khususnya untuk dukungan IT dan IT ini kan tidak hanya sipol Mbak, termasuk nanti untuk penyimpanan sistem pendaftaran maupun takbiran daftar pemilih, kemudian nanti silon untuk pencalonan dan sebagainya ini yang sudah kami persiapkan Mbak untuk dukung termasuk kebutuhan anggaran untuk dukungan IT. Oke. Pak Kakak, kalau misalnya kita lihat sekarang ini sebenarnya permasalahan klasik ya, tapi kemudian seolah-olah seperti sulit untuk dicegah di awal. Kalau misalnya Anda lihat yang terjadi sekarang, apakah mirip atau sama dengan peristiwa sebelumnya atau ada faktor yang berbeda? Pertama ada kemiripan soal pemahaman pemerintah soal teknis penganggaran ya. Yang saya tekankan sekali lagi bahwa kita harus menghormati dari sisi kemandirian KPU, kemandirian penyelenggara pemilu. Nah, itu titik tekannya dan itu masih tidak berubah. Tapi ada hal yang berbeda dengan saya, yakni nuansa politik tadi. Ketika nuansa politik adanya semacam usulan untuk pemunduran pemilu yang datang dari istana, tentu saja kita tahu ini harus diantisipasi dengan hal yang jawaban yang cukup tepat, misalnya soal anggaran tadi. Nah, nuansa inilah yang harus menjadi titik tekan buat pemerintah agar kita dapat menjawab dengan tepat bahwa pemerintah serius loh, gitu kan, untuk tidak lagi ada upaya pemunduran misalnya seperti itu. Kenapa? Ini menjadi upaya yang harus lebih keras dibandingkan sebelumnya karena ini menjadi semacam bola liar apabila tidak dimanage dengan cukup baik.
Itu sih Mbak, jadi ada Iya. persamaan, Oke. tapi ada perbedaan. Oke. Nah, saya pikir kita harus mencari solusi di situ. Oke, baik. Bapak-bapak, kita akan masih tunggu nanti bagaimana prosesnya, semoga bisa segera diturunkan karena terakhir sekali lagi konfirmasi kami kepada staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi dikatakan adalah ini soal administratif saja dan tidak ada hal-hal lain. Kita tunggu bagaimana realisasinya, semoga bisa memperkuat dan memperlancar proses tahapan pemilu yang memang sudah berjalan. Pak Yulianto, terima kasih banyak untuk diskusi sore hari ini. Pak Kakak, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Putri. Selamat sore, sehat selalu. Sehat selalu.